Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwaradi Purwanggito dengan 3 digit Intran 061 dan saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan juga membahas review ulang dari video-video kemarin. Kalau misal kita kemarin kan sudah belajar dasar-dasar dari motor encoder dan juga gunanya di Simulink. Kemudian kita sudah belajar low pass filter, discrete, dan juga kecepatan per second. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tambahan, yaitu namanya saturation dan juga integral anti-winding. Oke, sebelum itu kita langsung masuk aja ke bagian PPT-nya dulu ya, kita bahas ulang. Jadi seperti yang kita tahu PWM, Pulse Width Modulation adalah metode pengaturan daya motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital dengan tegangan tetap on ataupun off. Kemudian duty cycle itu menentukan kecepatan motor dengan rumus duty sama dengan T on per T periode dikali 100%. Dan efisiensinya pun mudah dikontrol. Nah, kemudian cara kerja encoder, ya yang pastinya kan disk bergaris atau lubang berputar yang mengikuti motor, kemudian sensor optik atau magnetik mendeteksi perubahan dan juga menghasilkan pulsa, dan dari jumlah pulsa per detik itu menjadi kecepatan motor atau round per minute. Kemudian ada encoder 2 pin. Nah, encoder 2 pin ya, jadi pin A dan juga pin B, dia berfungsi sebagai sensor feedback. Kemudian dia juga mengukur kecepatan, menentukan arah putaran, menghasilkan sinyal kuadratur, dan juga encoder itu memungkinkan sistem dari open loop itu menjadi closed loop. Kemudian ada encoder sebagai feedback ya. Nah, peran encoder dalam sistem kendali ini dia membandingkan kecepatan aktual dengan set point. Nah, jadi kalau misal kecepatan nanti kan ada grafik tuh, grafik di situ grafik aktual dan juga set point dibandingkan di situ. Bagaimana sih kecepatan aktual dengan set point-nya ini berhubungan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dia juga mengurangi error dan juga meningkatkan akurasi dan stabilitas sistem. Nah, terus bagaimana kalau misal sistem feedback itu tanpa encoder ya, yang kata terjadi maka sistem menjadi open loop karena tidak ada feedback. Nah, jika kita tambahkan dengan modul yang namanya encoder ini, maka sistem akan menjadi closed loop atau ada feedbacknya kurang lebihnya. Dan kita akan belajar materi baru, namanya none to zero atau not a number to zero. Jadi none atau not a number ini dapat muncul akibat yang pertama itu error perhitungan, kemudian data atau tidak valid. Nah, jadi apa nih fungsinya nih Mas? Not a number ini. Ya fungsinya itu mengubah none menjadi nol. Jadi kan kadang ada tuh kan data dari misal kalian punya Excel di sini kan Excel yang datanya tuh bukan berupa angka tapi berupa huruf gitu kan. Nah otomatis kan nggak bisa nih mau diolah datanya karena datanya tidak berupa angka. Nah di situ NaN berfungsi langsung mengubah NaN menjadi zero dan juga menjaga simulasi agar tetap stabil. Ya di sini tuh penting banget untuk mencegah error pada PID-nya. Kemudian ada saturation dan juga integral anti wind up yang tadi saya sempat ulaskan ya. Ya, yang pertama kita bahas dulu saturation. Jadi saturation ini simple sebenarnya. Saturation ini berfungsi untuk membatasi sinyal kendali, misal PWM 0 sampai 100%. Nah, kalau misalnya lebih dari 100% nggak bisa nih. Maksud saya jadi kalau misal di angka 50 nih, berarti sinyal kendali harus dibatasi di angka 50%. Kalau misal saya punya sinyal sebesar 100% ya harus saya batasi sebesar 100% gitu. Kemudian ada integral wind up. Integral wind up ini sering dipakai wind up karena jika misal nih kalian menemui PID atau sistem kontrolnya terjadi jenuh karena terlalu lama dipakai saat aktuator jenuh, nah maka yang terjadi itu apa? PID-nya tidak stabil atau namanya overshoot lah. Nah, di sini dipakai namanya anti wind up, yaitu untuk membatasi akumulasi integral dan juga menjaga respon sistem agar tetap stabil. Kemudian ada PID.
Proporsional integral derivatif adalah pengendali paling umum dalam sistem industri dengan komponen P proporsional yang nanti artinya respon cepat terhadap error, dan juga ada I integral yaitu menghilangkan error steady state, dan juga D derivatif yaitu meredam overshoot. Nah, kita langsung aja deh, kita poin-poinnya apa aja sih nanti. Nah, jadi yang pertama nanti saya lakukan yaitu saya akan membuat MATLAB function di sini. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya, biar nanti waktu saya demokan ini agak paham dikit lah. Jadi di sini saya akan memanggil blok, namanya blok MATLAB function di sini dengan codingan seperti ini. Jadi function y itu y dinyatakan none to zero. Nah, jika u-nya ini, jika u atau datanya berupa not a number, maka saya ingin outputnya itu 0. Nah, jika datanya ini berupa angka normal, maka y harus berupa angka normal juga dari u atau angka normal. Nah, simpel kan? Jadi saya akan membuat codingan simpel seperti ini, dan juga saya akan membuat sebuah rangkaian blok di sini, rangkaian blok PID ya. Nah, jadi ini nanti saya akan membuat dari awal yaitu SP ini set point, habis itu ya pokoknya sampai kelar lah. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan uji coba pada kecepatan di sini. Kecepatan dan juga derivatifnya. Maksud saya encodernya di sini ya. Nah, jadi ini tuh kalau ini buat kecepatan, kalau ini buat position. Dan juga saya akan membuat slider di sini, set point, KP atau KI dan juga KD di sini dengan base-nya itu SP biar nanti bisa langsung masuk di sini. Dan di sini ya ini scope-nya sih sebenarnya nggak begitu berfungsi, tapi nanti tetap saya buat. Nah, tadi yang sempat saya ulas juga di sini, saya menggunakan MATLAB function. Nah, nanti di sini akan saya bikin. Ya, mungkin langsung saja.
Oke, langsung saja kita akan buka di sini. Jadi saya sudah punya sebuah video ya di sini ya. Nah, yang ini tadi sempat saya buat kan ya. Saya buat dan juga lah ini sebuah rangkaian yang tadi sudah saya buat kan. Saya sudah masukkan di sini. Kita lakukan run di sini kan. Nah, jadi di sini saya sempat menggeser KI, KP, dan KD-nya. Apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama kita lihat dulu nilainya di sini nih. Karena saya menggunakan KI, KP, dan KD-nya ini masing-masing 30. Nah, yang dihasilkan ya kurang lebihnya seperti ini. Oh ya, dan ini adalah encoder ya. Ini kita pakai yang encoder dulu. Nah, dan juga ini hasilnya PID-nya. Nah, kurang lebihnya ini yang terjadi. Mudahnya ini hasil akhirnya sebenarnya overshoot ya, atau osilasi ya di sini ya. Bagaimana jika saya kurangkan gitu kan? Habis ini akan saya kurangi. Nah, sebenarnya di sini ini kita jobnya ini untuk mencari osilasi sih. Nah, dan juga fungsi anti wind up di sini tuh buat apa? Nah, habis ini nih. Oh ya, BTW yang garis lurus ini dia itu dia ini set point ya. Jadi kalau misal kita naikkan konstan aslinya atau nilai base utamanya, nah maka yang akan terjadi yaitu coba kita naikkan. Nah, akan tidak stabil di sini ya, tidak stabil terus-menerus karena terjadi overshoot. Nah, untuk nilainya bisa dilihat yaitu di sini min 112, kemudian di sini ada min 39, di sini ada min 255, dan di sini PID totalnya 321. Nah, berarti kan di sini nih. Di sini apa yang biru ini dia itu derivatifnya di sini. Derivatifnya ke sini otomatis hijaunya di sini enggak stabil. Hijaunya di sini itu dia P-nya ya di sini ya. Dia enggak, kuningnya nih P-nya. Oh, salah, PID-nya di sini tuh B-nya biru dan juga ininya hijau. I-nya. Nah, disinilah yang dicari. Jadi dia intinya encoder di sini bekerja dengan sukses, namun yang dicari karena emang yang dicari overshootnya ya. Ya maka yang akan terjadi seperti itu. Grafiknya ini tidak beraturan lah. Nah, kalau bisa kalian lihat kan D-nya di sini kan berkurang terus kan, berkurang dan juga naik. Kemudian kita lanjut ke yang speed ya. Tadi kan sudah nih encoder, sekarang kita lanjut ke speed. Nah, seperti yang lihat ya, ginilah grafiknya. Grafiknya osilasi terus, geter gitu kan, karena nggak stabil ya. Karena saya menggunakan set poinnya KI, KP, KD-nya random lah. Nah, di sini dari CPI ini mencoba untuk mengurangi lah biar tidak terjadi osilasi. Nah, di sini karena di sini kan grafiknya nggak beraturan nih, tapi PWM-nya kan udah keluar ya. Hampir sama, ya cuma yang membedakan yaitu tadi encoder dan juga speed. Nah, di sini kan dia menyesuaikan nih biar lebih stabil, nah itulah. Oke.
Mungkin itu tadi ya, dari se-fruit atau sebuah demo dari PID speed dan juga PID encoder. Nah, saya tarik kesimpulan di sini yaitu dari praktikum yang tadi sudah kita buat, yaitu PWM mengatur kecepatan motor secara efisien. Kemudian encoder 2 pin berfungsi sebagai saver feedback, non to zero dan saturation menjaga kestabilan sistem, anti wind up mencegah kinerja PID memburuk, dan juga kombinasi PWM, encoder, dan PID membentuk sistem kendali motor DC yang stabil. Nah, singkat saja itu tadi adalah percobaan yang sudah kita lakukan di sini. Nah, mungkin itu saja ya dari pertemuan kali ini, dan saya Muhammad Amaran Lipuang Gito pamit undur diri, dan nantikan video-video selanjutnya karena habis ini tuh masih ada video-video yang lebih menarik lagi. Oke, sekian, selamat siang.